Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syuran la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, teman-teman para pendengar ruangan Tahsin Online yang berbahagia. Syukur alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam lanjutan pembelajaran kita tentang Tahsin Online kita. Salawat dan salam tentunya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kali ini masih terkait dengan ahkamul huruf. Ahkamul huruf, ya, pada pertemuan yang lalu kita telah memaparkan tentang hukum nun sukun, kemudian ada hukum mim sukun, ya, terkait dengan yang gunnah, ya. Kali ini kita membahas tentang hukum, ya, lam. Lam di sini ada yang dimaksud adalah lam, ya, namanya alif lam qamariyah, ya. Qamariyah artinya bagaimana aturan ilmu tajwid berkaitan dengan hukum lam itu sendiri, ya, hukum lam, ya, tentang lam, ya. Maka di sini ada beberapa huruf yang perlu kami sampaikan terkait dengan alif lam qamariyah, ya. Kita lihat ada misalnya huruf di sini, misalnya ada huruf ba, ya, ada huruf jim, ya, ada ha, ya, kemudian lagi ada kho, ada ain, ya, ada ghain, ada fa, ada qaf, kemudian lagi ada kaf, kemudian mim, ada waw, ya, kemudian ha, ya, ada ha, kemudian ada hamzah, ya. Nah, terkait dengan alif lam qamariyah, alif lam, ya, seandainya ada salah satu huruf ini berada setelah alif lam ini, ya, maka, ya, dibaca lam sukunnya itu dengan jelas, ya. Misalnya di sini ada setelah alif lam itu misalnya ka, ya. Sebenarnya di sini ada minal kafirin, ya. Firin. Di sini kan ada alif, di sini ada lamnya mati, minal, ya. Maka di sini qamariyah itu minal, lamnya ini dijelas bunyinya minal ka, kemudian lagi kita umpamakan habis lam itu ada ain, ya. Ada lagi misalnya minal, nah, alif lam di sini ada alamin, ya, minal alamin, maka alif, ya, bunyi lam sukunnya ini itu jelas sukunnya minal, ya, ya, minal a, minal ka, ya, ya. Kemudian begitu pun dengan huruf-huruf yang lainnya tentang huruf lam qamariyah ini, ya. Tidak ada contohnya, ya.
Jadi dijelaskan bunyi lamnya minal, ya lamnya kan sukun di sini. Minal ka atau minal a, ya. Itu pun dengan ya atau ba sesudahnya, ya. Ya atau ja, ya. Ha, al-haqqah. Jadi lamnya mati, al bukan, ya. Berarti jelas bunyi lam sukunnya, ya. Jadi kaidahnya seperti itu. Alif bunyi lamnya sukunnya itu harus jelas, ya. Ya, misalnya alham. Alham itu kan ada ha. Di sini alhamdu. Nah, di sini lam ini kan sukun. Baru ha, berarti al-ha. Nah, tapi tidak semua pula, ya. Tidak semua setelah lam itu sukun ada huruf yang lain di lamnya yang dijelaskan. Cuma yang dijelaskan itu ada beberapa huruf. Seandainya setelah lam itu sukun ada ba, ada jim, ada ha, ada kho, sampai ke ada ya, ya. Maka bunyi lam sukunnya itu harus jelas, ya. Itulah aturannya, kaidahnya tentang alif lam qamariyah. Yang itu contoh. Kemudian di samping alif lam qamariyah itu kita pernah juga mengenal alif lam yang lain, ya. Alif lam yang lain selain dari alif lam qamariyah. Ya, berarti ciri-cirinya alif lam qamariyah itu bunyi lam sukunnya dijelaskan. Kemudian ada alif lam yang lain namanya alif lam syamsiyah, ya. Ya. Kemudian kalau lam syamsiyah itu kita lihat dulu, ini ada huruf, ya, ada huruf sebelumnya ada ta, ada sa, ada dal, ya. Kemudian ada zal, kemudian ada lagi ada ra, ya, ada zai, kemudian ada sin, ya, ada, ya, huruf shin, ada huruf sad, ada huruf dha, ya, ada to, ya, ada, ya, zo, ya. Kemudian ada lam, ya, lam. Habis lam itu masih ada huruf nun. Nah, ini ada beberapa huruf terkait dengan alif lam syamsiyah, ya. Setelah alif, nah, dan lam ini nanti disambung ke huruf yang lain, ya. Maka alif lamnya ini tidak jelas bunyinya atau diidghamkan, dilebur ke huruf ini. Misalnya dha, ya, misalnya ada ta, ya. Ada to. Nah, di sini misalnya ada shin. Shin setelah alif lam ini, misalnya dalam penggalan ayat, misalnya ada minas syaito, ada syaito, minas syaito nir, ada lagi nirro jim, nirro jim. Nah, setelah mina ini sebetulnya ini ada alif lam, ada shin. Pada hakikatnya ini, ya, kalau tadi qamariyah di sini mati atau sukun. Mestinya kita di sini kan bacanya minal syaito. Nah, tapi dalam kajian tajwid ini bukan minal syaito bacanya. Makanya dari na ini di sini ada tasdid.
biasanya. Ini langsung ke sini. Berarti dilebur, maka mina bukan minal syaita tapi minasyai. Ya, langsung ke huruf yang sesudah lam itu, ya, minasyai, bukan minal syai. Kalau di Qamariyah tadi lamnya dijelaskan bunyinya. Ya, seperti alham, ya, lam sukun dulu. Kalau di sini dia sama-sama pakai alif lam ini. Tulisan alham itu bukan asyaita ini ada alif lamnya, cuma beda membacanya. Kalau alham itu bunyi lam sukunnya jelas, alhamdu minal a. Jadi kalau di sini kata-katanya juga pakai alif lam, cuma bukan minal syaita tetapi minasyai. Maka bunyi lam sukunnya itu ya tidak dijelaskan, tidak seperti lam Qamariyah, berarti dia langsung dari minasyai. Di sini ada juga alif lamnya, berarti di sini kan ar-rajim gitu ya. Tapi di sini tidak. Dari ini di sini ada tasdid kalau dalam ayat. Bukan syaitonil rajim tapi minasyaitonir ra. Berarti dilebur bunyi lamnya ini tidak dijelaskan ya. Jadi dari ini langsung ke ra, minasyaitonir rajim, bukan nil rajim ya. Ada lagi ada kata az-zalimin. Sini ada ya zalimin. Jadi di sini ada alif lam juga. Kalau di sini ada mina juga, minal, bukan minal za tapi minal za. Ya. Ada lagi misalnya dha. Ad-dha. Ya, sini dha-nya. Sini ada juga alif lamnya, misalnya walad dha. Walad, bukan walal dhalin ya. Tapi walad dha. Maka dha ini dia masuk ke huruf alif lam syamsiyah. Lalu apa bedanya? Ya, bedanya dari cara membaca lamnya saja. Qamariyah lamnya jelas sukunnya. Kalau lam syamsiyah alif lam ini tidak dibaca, tidak. Ya, dia langsung ke huruf sesudah lam itu. Walad dha. Ya. Ya, tadi ada juga minasyai, bukan minal syai, tapi ar-rajim, bukan ar-rajim minasyaitonir ra, bukan nil ra ya. Gitu pun dengan huruf-huruf yang lain ya. Ya, mungkin ada nanti di huruf sin ada sa ya. Minas sadiqin. Makanya di sini sulam dia ada kata as-sa. Ya, sadiqi ya. Sadiqi. Nah, di sini kan ada alif lamnya juga, bukan minal so, tapi di sini minas so. Nah, itulah bedanya antara lam Qamariyah dengan syamsiyah. Mungkin ini bagi teman-teman para pendengar, ini bisa dilihat Quran, bisa kita memprakteknya di Quran masing-masing. Setelah alif lam itu ada huruf so ya. Tapi di Quran kita kalau pakai lamnya sukun atau di syamsiyah ini kita udah bisa melihat karena di situ ada tasdidnya ya. Berarti kayak apa tadi? Minasyaita. Ya, itu misalnya nirrajim. Itu di sana itu ada lamnya memang tidak dikasih tanda mati, tanda sukun ya. Berarti secara langsung juga para pembaca bisa memahami. Kalau ada tasdidnya berarti lamnya tak dibaca ini gitu. Berarti
langsung ke huruf yang sesudah lam itu. Beda dengan yang Qamariyah. Qamariyah itu memang ada lamnya sukun seperti alham, memang lamnya sukun, ada tanda sukunnya di situ. Jadi mungkin tidak terlalu rumit bagi teman-teman di situ, bagi yang belum memahami tentang lam syamsiyah dengan qamariyah itu sendiri. Terakhir ada lagi masih tentang lam juga. Lam juga ya, cuma lamnya bukan lam syamsiyah, lam qamariyah. Ini kita melihat secara praktisnya saja. Ada di dalam Quran tulisan seperti ini. Nah, ini kan Allah gitu ya. Allah. Ada Allah, Allahu ya. Jadi yang mau kita sampaikan di sini, kalau baris fathah, baris fathah, apakah ba atau wa atau fa atau apa ya, la, terserah. Ada huruf yang berbaris fathah. Ya, setelah itu ada kalimat Allah ini. Berarti dari baris fathah ini ke Allah ini bacanya ditebalkan, tafkhim. Misalnya di sini ada mungkin wa gitu ya. Berarti wallah. Kalau fa di sini fallah. Kalau ta di sini berarti tallah. Nah, bunyi lohnya itu, bunyi lam itu yang berbaris itu ditebalkan bunyinya. Makanya dalam bahasa tajwid namanya tafkhim, ditebalkan. Bukan wallo ya, bukan walla, tapi wallah, tallah ya. Apalagi ya, Rasulullah ya. Nah, itu kaidahnya ya, tebalkan gitu ya. Kemudian lagi ada berbaris dhammah ya. Ya, berbaris dhammah sebelumnya kata-kata misalnya Rasulullah, ada ya. Di sini kan ada lam Rasulul ya, Rasulullah. Sama dengan ini juga ditebalkan bunyi lohnya. Bukan Rasulullah. Ya, ini beda ya. Rasulullah itu memang ya belum tebal, tidak tebal namanya. Ini Rasulullah. Ya, beda ya. Sama dengan wallah tadi, tapi ya berarti kalau baris fathah dan baris dhammah la tasdid ke Allah ini, maka bunyi Allahnya itu ditebalkan. Rasulullah kah, Rasulullah kah, wallah kah, fallah kah, tallah ya. Maknanya bunyi Allahnya ini ditebalkan. Kemudian ada harkat yang lain, seperti baris bawah atau kasrah. Ya, billah ya, rasulillah, ada lagi apa lagi ya. Nah, misalnya lamnya baris bawah, laqad kana lakum fi rasuli, rasulil, bukan rasulillah ya. Di sini ya, langsung ke situ, bukan rasulillah tapi rasulillah, amantu billah. Jadi untuk baris bawah, baris kasrah itu punya Allahnya tipis, tarkik ya. Apa ya? Di sini ada tipis, ditipiskan Rasulillah, billah, tillah ya. Ya, bukan Rasulillah. Ya. Itu bedanya. Nanti kalau baca ayat ya,
Nah, terkait dengan misalnya ada bismillah, itu bukan bismillah tapi bismillah. Karena mi itu barisnya di bawah atau kasrah. Bukan bismillah tapi bismillah. Ada lagi di ta'awuz a'udzu billah, bukan a'udzu billah. Ya, berarti a'udzu billah. Bunyi lamnya itu tipis, ya, bukan billah, bukan ditebalkan tapi ditipis. Berarti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basmalah juga bismillah, ya. Jadi apapun ayat huruf yang barisnya dhamma, fathah, tasdid ke Allah ini ditebalkan. Kalau kasrah, yang tasdid ke situ ditipiskan. Begitulah aturannya, kaidahnya tentang membacanya ya kalimat Allah seperti ini. Inilah yang terkait dengan hukum lam itu sendiri. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman mungkin bisa melihat Quran yang baris bawah, yang baris dhamma, baris atas, gimana cara bacanya. Ya seperti yang kita sampaikan tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lain waktu kita sambung lagi. Terlebih terkurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.